Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang nantinya memasuki dunia kerja, mungkin ada yang sedang dilema atau overthinking terhadap bagaimana kehidupan nantinya setelah lulus kuliah. Mulai terpikirkan tentang kehidupan, pekerjaan, sampai pernikahan di masa depan. Apakah saya nantinya dapat bekerja? Pekerjaan apa yang cocok untuk saya? Apakah saya lanjut kuliah atau langsung bekerja? Atau setelah lulus kuliah langsung menikah saja? Oleh karena itu, topik kita pada hari ini insya Allah membahas tentang persiapan memasuki dunia kerja. Seperti yang kita ketahui, dunia kerja tentunya memiliki atmosfer yang berbeda dengan dunia perkuliahan. Saya bisa berikan contoh seperti di saat perkuliahan berlangsung, terkadang ada mahasiswa yang terlambat datang masuk kelas atau untuk mengikuti perkuliahan. Terkadang juga dia berpikir bahwa pasti saya diizinkan untuk mengikuti perkuliahan karena dia menganggap bahwa dosen tersebut tidak galak sehingga dapat mengizinkan untuk mengikuti perkuliahan tersebut. Beda halnya ketika kita bekerja di perusahaan. Ada peraturan disiplin kerja yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, seperti diatur jam masuk kantor, jam istirahat, dan jam pulang. Ketika kita tidak mengikuti aturan disiplin tersebut, pasti ada sanksi yang diterapkan oleh perusahaan. Contohnya, ketika kita terlambat masuk kantor, pasti ada sanksi pemotongan gaji atau bisa saja pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adapun pokok pembahasan pada hari ini adalah yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, apa-apa saja sifat atau karakter yang dibutuhkan dalam persiapan kerja. Baik, saya akan mencoba membahas satu persatu pokok bahasan tersebut. Yang pertama adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja. Yang pertama adalah faktor psikologi. Faktor psikologis mencakup mindset, self-efficiency, atau pengakuan diri sendiri. Ketahanan mental terhadap permasalahan yang terjadi dalam hidup dan optimisme dan harapan yang dimiliki. Yang kedua adalah faktor kompetensi. Faktor kompetensi mencakup refleksi, motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan, refleksi karakter, pengetahuan atau wawasan, dan keterampilan. Keterampilan atau skill terdiri dari hard skill dan soft skill. Hard skill adalah keterampilan spesifik yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Misalnya, sekretaris, administrasi, programmer web, dan lain-lain. Hard skill dapat dikembangkan dengan kuliah, mengikuti uji kompetensi, karir, training, dan sebagainya. Soft skill merupakan salah satu aspek penting dalam bekerja. Berbeda dengan hard skill yang berupa keahlian khusus, soft skill lebih menekankan kepribadian, atribut personal, dan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dalam suatu tim. Dukungan sosial merupakan dukungan keluarga, teman, dan orang lain yang berpengaruh tidak lepas dari faktor kesiapan kerja. Bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja? 1. Buatlah target. Seperti pembahasan pada video sebelumnya dengan judul
kiat sukses meniti karir. Memiliki target atau tujuan yang jelas tentu akan mempengaruhi bagaimana kita menentukan sikap atau keputusan dalam hidup. Yang kedua, riset kebutuhan. Setelah menetapkan target dan tujuan dalam hidup, maka selanjutnya adalah meriset kebutuhan dunia industri atau dunia kerja, mencocokkan tren masa depan dengan kualitas diri. Jika kita tidak bisa memprediksi tren masa depan, setidaknya kita bisa cepat adaptasi dan menyesuaikan keterampilan yang kita miliki dengan kondisi, kebutuhan dunia industri, dan dunia kerja. Yang ketiga, tingkatkan kualitas diri. Tekun mendapatkan skill dan kualitas diri. Banyak cara untuk meningkatkan skill ataupun kemampuan, baik mengikuti pendidikan formal ataupun webinar secara online. Carilah pelatihan training yang sesuai bidang kompetensi. Misalnya, jika ingin menjadi seorang programmer, maka coba ikuti kursus online programming. Atau jika ingin menjadi sekretaris profesional, maka ikuti kursus atau training otomatisasi perkantoran. Yang keempat, inovasi dan kolaborasi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat kita harus melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan industri atau kebutuhan kerja. Kolaborasi berbagai bidang kompetensi dapat menghasilkan ide atau gagasan baru untuk memicu kreativitas dan produktivitas dalam dunia kerja. Sifat atau karakter yang dibutuhkan dalam persiapan kerja. 1. Mental yang tangguh. Kita harus kuat dan jangan merasa lemah. Mulailah berpikir positif akan tanggapan di sekitar Anda. Jangan terlalu memikirkan kritikan orang lain. Buatlah kritikan tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk diri Anda ke depannya. Yang kedua, jujur. Anda tidak bisa menyebar omong kosong di tempat kerja. Seorang pimpinan dapat mendeteksi kebohongan dengan cepat hanya dari perkataan, baik pada klien atau lingkungan internal. Baik pada klien ataupun lingkungan internal. Kejujuran dapat meningkatkan hubungan antar tim, juga rasa nyaman dan kepuasan di tempat kerja. Yang ketiga, rendah hati. Sehebat apapun Anda, tetaplah rendah hati. Jangan menyombongkan diri. Tidak semua orang ingin mendengar betapa hebatnya diri Anda. Sebanyak apapun prestasi Anda, tetaplah rendah hati. Selalu fokus untuk meningkatkan diri dengan aksi bukan tindakan. Keempat, selalu mau belajar. Saat ini, perusahaan sebaiknya tidak merekrut orang yang tidak punya keinginan kuat untuk belajar. Terimalah para pelamar kerja yang harus akan ilmu baru dan selalu ingin tahu. Kehausan akan ilmu pengetahuan dapat mendorong seseorang untuk terus meningkatkan kinerjanya dari hari ke hari. 5. Antusias dalam bekerja. Di dunia karir, antusiasme dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Saat bekerja dengan sepenuh hati, akan lebih efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Itulah pokok pembahasan kali ini. Pada video berikutnya akan dijelaskan wawancara kerja. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.